Halo, saya Dimi. Selamat datang di Just Dimi. Woi, beda acara, woi. Oh iya, kali ini kan kita lagi pembelajaran Sakernas ya? Baik, saya Dimi. Kali ini kita akan membahas proses bisnis pelaksanaan Sakernas, dimulai dari instrumen apa saja yang akan digunakan, alur-alur pelaksanaan Sakernas, hingga hal-hal apa saja yang perlu ditekankan selama proses pelaksanaan Sakernas. Alur besar pelaksanaan Sakernas di daerah yaitu pemutakhiran, pencacahan, pemeriksaan, dan pengolahan. Selanjutnya, kita akan membahas instrumen yang digunakan pada saat pencacahan Sakernas. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini, digunakan sebagai sarana pengumpulan data bagi para petugas. Pada Sakernas, terdapat 9 jenis instrumen yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu untuk keperluan pemutakhiran, untuk keperluan pencacahan, dan juga berfungsi sebagai buku pedoman. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat ilustrasi berikut ini. Mas editor, munculin dong. Itu nggak muncul. Nah, seperti itu. Cakep, Mas. Oke, saat ini sudah tampil di layar 3 jenis instrumen yang digunakan pada saat pemutakhiran, yang terdiri dari sketsa peta atau yang biasa kita sebut sebagai peta WB. Kemudian terdapat juga daftar SAK 22 DSBS atau daftar sampel blok sensus. Dan yang ketiga yaitu daftar SAK 22P yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran muatan rumah tangga di suatu blok sensus. Berikutnya kita lihat juga, ini adalah 2 jenis instrumen yang digunakan pada saat pencacahan, yang terdiri dari daftar SAK 22 DSRT atau daftar sampel rumah tangga dan daftar SAK 22 AK yang juga berfungsi sebagai kuesioner utama untuk mengumpulkan keterangan dan informasi rumah tangga. Dan selanjutnya kita lihat juga, ini adalah buku pedoman yang digunakan pada Sakernas kali ini, yang terdiri dari buku pedoman teknis kabupaten kota dan buku pedoman teknis provinsi. Kemudian ada buku pedoman pencacahan yang digunakan oleh pencacah maupun pengawas. Kemudian ada buku pedoman pemeriksaan yang digunakan oleh pengawas untuk memeriksa hasil pencacahan. Dan yang terakhir ada buku kode yang juga digunakan oleh pengawas untuk melakukan pengkodean hasil pencacahan. Setelah kita mengenali instrumen yang digunakan pada Sakernas, selanjutnya terdapat beberapa tahapan pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh petugas. Yang pertama adalah petugas mengambil dokumen pelatihan, di mana buku pedoman pencacahan akan digunakan oleh pencacah maupun pengawas. Kemudian buku pedoman pemeriksa akan digunakan oleh pengawas, dan juga buku kode tentunya akan digunakan oleh pengawas. Setelah melakukan pengambilan buku pedoman, seluruh petugas baik pencacah maupun pengawas wajib mengikuti pelatihan jarak jauh maupun pelatihan tatap muka. Tahap ketiga, pencacah melakukan pengambilan dokumen pemutakhiran dari pengawas, sehingga pencacah dan pengawas perlu mengecek kelengkapan dokumen yang terdiri dari sketsa peta WB, daftar SAK 22 DSBS, dan daftar SAK 22P. Pada tahap keempat, seluruh petugas pencacah melakukan pemutakhiran sesuai jadwal yang telah ditentukan, di mana petugas dalam hal ini pencacah dan pengawas harus mengenali batas-batas wilayah menggunakan peta WB tersebut. Kemudian petugas melakukan pemutakhiran pada bangunan dan rumah tangga dengan menggunakan daftar SAK 22P. Kemudian petugas melakukan perbaikan peta hasil pemutakhiran jika terdapat kekeliruan. Dan yang terakhir, petugas
menyerahkan dokumen hasil pemutakhiran kepada pengawas. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu pengawasan. Pada tahap ini, pengawas melakukan pengawasan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan pada tahap keenam, dilakukan pemilihan sampel rumah tangga oleh fungsi IPDS BPS Kabupaten Kota. Selanjutnya, tahap ketujuh, yaitu pencacahan. Pada tahap ini, pencacah melakukan pencacahan pada jadwal yang telah ditentukan. Hal-hal yang dilakukan yaitu pencacah menerima dokumen pencacahan dari pengawas, terdiri dari daftar SAK 22 DSRT dan daftar SAK 22 AK. Kemudian, pencacah melakukan pencacahan pada sampel rumah tangga terpilih. Setelah selesai melakukan pencacahan, pencacah memeriksa kembali kelengkapan, kebenaran, konsistensi, dan kewajaran isian. Jika sudah, pencacah menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada pengawas. Kemudian pada tahap ke-8, yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Pada tahap ini, pengawas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan, di mana pengawas melakukan pengkodean dan pemeriksaan dokumen pencacahan. Setelah itu, pengawas menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kepada fungsi statistik sosial BPS Kabupaten Kota. Setelah mengetahui proses bisnis Sakernas, berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan kepada petugas. 1. Menjalin kerjasama yang baik dengan responden. 2. Wajib merahasiakan semua keterangan yang diperoleh dari responden. 3. Menepati jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dan 4. Dihimbau untuk tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dimulai dari pemutakhiran dan pencacahan. Baiklah, pembahasan mengenai proses bisnis Sakernas telah selesai. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan pelaksanaan Sakernas dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya Dimi. Sampai jumpa.